Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih semangat? Seperti biasa, kalau jumpa dengan Miss Rose berarti kita belajar matematika. Oke teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu ya, supaya apa yang kita pelajari semakin diberkahi oleh Allah gitu. Yuk sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Oke teman-teman, sekarang kita bahas materi pembagian pecahan. Miss Rose akan bahas pembagian pecahan campuran dan pecahan biasa terlebih dahulu. Namun sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa rumus dari pembagian itu adalah, ini harus teman-teman catat, jika A per B dibagi C per D, maka sama dengan A per B dikali D per C. Jadi berubah ya teman-teman, dari pembagian menjadi perkalian. Dan D per C-nya itu jadi dibalik. D-nya jadi di atas, C-nya jadi di bawah. Ketentuannya sudah seperti ini ya teman-teman, memang sudah rumusnya gitu. Nah, biar teman-teman semuanya semakin paham, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Contoh nomor 1, misalkan 1/6 dibagi 1/4. Nah, di sini ada dua bentuk pecahan, ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua. 1/6 itu sama dengan 7/6. 7/6 diperoleh dari 1 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Penyebutnya tetap 6. Kemudian dibagi 1/4. Nah, rumusnya tadi, jika kita mau merubah ke dalam bentuk perkalian, berarti 7/6-nya tetap dikali 4-nya jadi di atas, 1-nya jadi di bawah. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung bisa kita kerjakan. 7 dikali 4 sama dengan 28, per 6 dikali 1 sama dengan 6. Kira-kira masih bisa kita sederhanakan? Masih bisa ya, yaitu sama-sama kita bagikan dengan angka 2. Berarti 28-nya dibagi 2, 6-nya juga dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? 28 bagi 2 sama dengan 14, per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 4, 2 per 3. Sampai sini paham teman-teman? Kenapa 4 2 per 3? Karena 4 dikali 3 sama dengan 12, ditambah 2 sama dengan 14. 14 per 3, maka inilah hasil akhirnya. Paham ya semuanya? Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan 7/9 dibagi 14/15 sama dengan berapa? Oke, berarti langsung saja 7/9-nya tetap dikali 15-nya jadi di atas, 14-nya jadi di bawah. Apakah masih bisa kita sederhanakan? Bisa ya, berarti ini 7 sama 14-nya sama-sama dibagi 7.
Kemudian 15 sama 9-nya sama-sama dibagi 3. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian dikali 15 bagi 3 sama dengan 5. 14 bagi 7 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 1 dikali 5 tetap 5. 3 dikali 2 sama dengan 6. Inilah bentuk akhir yang paling sederhana ya teman-teman. Sekarang kita ke yang desimal, pembagian desimal. Pembagian desimal ini ada 2 cara. Kita langsung ke contoh yang pertama, misalkan 1,75 dibagi 0,25. Oke, cara mengerjakannya itu ada 2 cara. Cara yang pertama seperti ini, teman-teman perhatikan. 1,75-nya kita kalikan dengan angka 100. 1,75 kali 100 sama dengan berapa? Sama dengan 175. Nah, kalau yang 1,75-nya dikali 100 berarti 0,25-nya juga dikali 100. 0,25 dikali 100 sama dengan 25. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita bagikan. Jadi 175 dibagi 25 sama dengan berapa hasilnya? Sama dengan 7. Maka 1,75 dibagi 0,25 hasilnya adalah 7. Sampai sini paham teman-teman? Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cara merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Oke. Tadi 1,75 berarti itu sama saja dengan 175 per 100, ya kan? Nah, kalau 0,25 berarti sama saja dengan 25 per 100. Nah, kalau sudah seperti itu, 175 per 100 dibagi 25 per 100. Bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kita sama-sama bagikan dengan angka 25. Karena dari keempat angka di sini yaitu bisa semua dibagi angka 25. 175 dibagi 25 itu sama dengan 7. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. Nah, jadinya 7/4 dibagi 1/4. Kalau sudah angkanya kecil seperti ini, lebih mudah kita mengerjakannya ya. Oke, karena tidak muat jadi Miss Ros hapus. 7/4 dibagi 1/4. Rumusnya tadi dibalik ya. Bagi menjadi kali dan angka 4-nya menjadi di atas, angka 1-nya menjadi di bawah. 7/4-nya tetap. 7-nya itu A, 4-nya itu B. Bagi menjadi kali, yang D-nya menjadi di atas, yang C-nya menjadi di bawah, atau 4/1. Kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa kerjakan. 7 dikali 4 sama dengan 28. 4 dikali 1 sama dengan 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Hasilnya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pilih salah satu. Mau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa seperti ini, atau tadi sama-sama dikalikan dengan 100 seperti yang di awal. Oke. Kalau sudah paham, kita ke
yang terakhir, yaitu pembagian berbagai bentuk pecahan. Misalkan contoh nomor 1, 4,5 dibagi 2, 1/2. Nah, di sini berarti ada dua bentuk pecahan, ada desimal, ada pecahan campuran. Nah, kita sama-sama rubah menjadi pecahan biasa. 4,5 itu sama saja dengan 45/10. Kenapa per 10, Miss? Karena di belakang koma itu ada satu angka, yaitu angka 5. Jadi puluhan. Dibagi, kemudian 2 1/2-nya kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 5/2. 2-nya tetap ya penyebutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung bisa kita kalikan. Kita rubah dulu menjadi bentuk perkalian. 45/10 dikali 2-nya jadi di atas, 5-nya jadi di bawah. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Nah, 45 dikali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 90/10 kali 5, 50. Masih bisa kita sederhanakan? Masih bisa, sama-sama dibagi dengan angka 10. 90 dibagi 10 sama dengan berapa? Sama dengan 9. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 9/5. Oke, karena tadi soalnya dalam bentuk pecahan campuran dan desimal, berarti 9/5-nya kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 1/4/5. Gitu ya teman-teman. Karena 1 dikali 5 sama dengan 5, 5 tambah 4, 9. Jadi 9/5, sama seperti yang ini. Kalau misalkan teman-teman mau dirubah ke dalam bentuk desimal juga bisa. Yang penting salah satu dari soal itu hasilnya harus ada yang sama. Kalau nggak desimal berarti pecahan campuran. Kalau cuma sampai sini berarti belum selesai. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ini ada persen. 65% dibagi 1,25 sama dengan berapa? Oke. 65% itu sama saja dengan 65/100 dibagi 1,25 itu sama saja dengan 125/100. Oke, karena ini angkanya terlalu besar, kita sederhanakan dengan sama-sama dibagikan dengan angka berapa kira-kira? FPB dari keempat angka ini yaitu angka 5. Karena 65 dibagi 5 bisa, 125 dibagi 5 bisa, 100 dibagi 5 bisa. Yang ini juga bisa. 65 dibagi 5 sama dengan 13. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Dibagi 125 dibagi 5 sama dengan 25. 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi 13/20 dibagi 25/20. Oke, kita di sini saja ya. 13/20 dibagi 25/20. Berarti
13 per 20-nya tetap, baginya menjadi kali, 20-nya menjadi di atas, 25-nya menjadi di bawah. 13 kali 20 sama dengan 260. 20 kali 25 sama dengan 500. Jika mau kita rubah ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya adalah 0,52. Bisa juga kita jadikan persen, 0,52-nya kita kali 100 berarti menjadi 52%. Maka inilah hasil akhirnya. Paham teman-teman semuanya? Oke, Miss Ros harap kalian paham dengan materi kita pekan ini ya. Nah teman-teman, materi yang barusan kita bahas tentang pembagian pecahan itu ternyata juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan 13 dan 176, yang dimana itu membahas tentang pembagian harta warisan. Di dalam artinya itu disebutkan ada setengah, sepertiga, seperempat, dan lain-lainnya. Itu berhubungan dengan materi yang baru saja kita bahas. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan dibacakan artinya di Al-Quran masing-masing di rumah. Jika ada materi yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silakan hubungi Miss Ros langsung ya dengan cara menghubungi nomor yang sudah tertera di BC-an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.